Oke, sudah siap belajar ya? Biar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersama dulu. Ya, doa semoga Tuhan menolong kita, memberkati kita, semoga pelajaran yang kita pelajari ini boleh kita pahami dengan baik. Oke, ada yang bisa pimpin kita dalam doa, silakan. Ya, terima kasih kepada anak kita. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi dulu lagu nasional. Bapak yang bisa nyanyikan? Ya, Garuda Pancasila. Menyanyi dengan semangat dan jangan ada yang loyo-loyo. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mau tanya apa pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Ya, silakan Refli. Materi yang minggu lalu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, terima kasih untuk anak Refli dan kebetulan kita telah mempelajari materi nilai-nilai yang terkandung dalam Sila-sila Pancasila. Jadi hari ini kita akan belajar kedudukan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan belajar bab 2 pendudukan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kita akan bahas di bagian A. Kedudukan dan warna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah siap ya? Sekarang sebelum saya katakan satu video, saya akan bagi kelompok dulu. Semua sudah di kelompoknya? Ya, oke. Sekarang perhatikan video yang saya akan putar dan silakan nanti kalau selesai ada lagi tugas diskusi. Silakan dicermati dengan baik. Oke, siap ya? Oke, silakan diperhatikan dengan baik. Pembelajaran kita hari ini dan ada yang mau bertanya seputar dengan video yang dari kita. Silakan. Ada yang bertanya seputar video yang telah kita bersama. Menyusun teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan kalau ada yang tahu. Tidak ada? Iya, jadi kalau tidak ada saya akan jawab. Jadi yang menyusun teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah siapa? BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah badan yang merancang naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masih ada lagi yang bertanya, silakan.
bagus. Ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau Indonesia tidak memproklamasikan kemerdekaan? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa yang terjadi kalau Indonesia belum memproklamasikan kemerdekaan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kemerdekaan. Ya, jadi proklamasi itu adalah cara kita untuk menyatakan kemerdekaan. Dan seandainya kita belum melaksanakan proklamasi atau belum menyatakan kemerdekaan, berarti mungkin saat ini kita masih di apa? Dijajah, betul ya? Mungkin kita masih dijajah, kita masih dikuasai oleh negara lain, kita masih dikuasai oleh bangsa lain, dan mungkin kita tidak bisa bebas sampai sekarang ini. Akan diskusikan di kelompoknya. Silakan ya, materi yang diputar silakan dianalisis, kemudian ada di pertanyaan, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan diskusikan 4 poin pertanyaan di atas. Diskusikan semua, aktif diskusi, jangan ada yang cuma pasif. Semua diskusikan mengenai 4 poin pertanyaan di atas. Silakan. dasar dan negara. Ya, sekarang suratnya. Pedoman negara Indonesia dan dipecah bela bahkan dari kembali oleh bangsa. Oke, selanjutnya nomor 3, silakan. Ya, segera suratnya. Kemudian terjadi ya. sejak pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti jika Undang-Undang Dasar 1945
diganti, maka negara Indonesia akan mengalami perpecahan yang menyeluruh, kekacauan yang hebat, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tertuang segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, saya keras ya, keras. Jelaskan mengenai konstitusi tertulis dan konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituang dalam sebuah dokumen, contoh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen, contoh kebiasaan, kesepakatan, dan konvensi atau pidato presiden. Oke, demikian. Yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan sebagai bagian penting karena seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar negara, tujuan negara, dan cita-cita bangsa. Tertuang dan mengaturkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nomor 2. Apa akibat jika bangsa Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945? Apabila tidak memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka terjadinya perpecahan karena Indonesia tidak memiliki dasar negara, tidak memiliki pedoman, dan akan dijajah oleh bangsa asing. Nomor 3. Apa yang terjadi jika pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti? Negara Indonesia akan mengalami perpecahan secara menyeluruh karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tertuang segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelaskan mengenai konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen, contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen, contohnya kebiasaan, kesepakatan, dan konvensi atau pidato presiden. Oke, kasih tepuk tangan untuk untuk kasih diskusi kalian dan lebih bagus walaupun masih banyak kekurangan ya. Tadi ada beberapa kelompok yang kalau kasih diskusi di sana tidak ada suaranya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini? Silakan, Pin. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan. Makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat prinsip pokok dari semua sumber ketatanegaraan, berbangsa dan bernegara, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih ya untuk anak Nasmin yang sudah memberikan kesimpulan kita untuk hari ini. Jadi untuk kesimpulan hari ini adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan adalah menjadi bagian yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan minggu depan kita akan lanjut di bab untuk pelajaran selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jangan lupa tetap semangat belajar, jangan cuma main HP, jangan cuma begadang sampai subuh tapi tidak belajar. Ya, ulangi sebagai siswa harus belajar supaya bisa pintar. Bekali diri kalian dengan pendidikan yang bagus supaya masa depan nanti kalian bisa cerah dengan pendidikan itu. Oke ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, salam sejahtera untuk kita sekalian dan Tuhan Yesus memberkati.